Hai, jumpa lagi di channel Semenji Family. Jangan lupa ya kepada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Semenji Family, sudi-sudi ya supaya channel ini terus maju, dan jangan lupa like, komen, dan juga nyalakan tombol lonceng supaya Anda senantiasa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video baru yang saya akan uploadkan di channel saya yang akan datang. Oke teman-teman, pada kali ini satu lagi video yang saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan semua mengenai dengan kalulut. Pada kali ini saya ingin kongsikan perkara yang sangat penting, yang diperlukan kepada setiap peternak kalulut ya, karena tanpa pengetahuan kita akan kehilangan kita punya kalulut ya, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan dalam mengenai dengan kalulut, terutama sekali mengenai dengan musuh-musuh kalulut ini. Yaitu yang saya ingin kongsikan pada kawan-kawan adalah mengenai dengan satu sarangan kulat ya. Karena pada mulanya sarangan kulat ini memang kita tidak tahu ya, banyak orang tidak tahu ini, hanya orang yang mempunyai pengalaman, yang ada pengetahuan tentang ini, dan itu sebabnya saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan pada kali ini ya, karena sebelum ini saya juga selalu kena ini, dan apabila kita sudah lambat merawat kalulut kita yang diserang kulat ini, maka kalulut itu tidak dapat diselamatkan. Karena yang pertama di sana, kalau sudah diserang oleh kulat, maka yang duluan akan lari adalah dia punya ratu ya, dia punya ratu yang duluan lari itu. Kemudian apabila dia sudah meninggalkan sarang dan berpindah ke tempat lain, maka kalulut itu akan musnah, pelan-pelan akan musnah. 2 bulan atau 1 bulan daripada larinya ratu tersebut, kalulut itu baru kita sadar, baru kita tahu bahwa kalulut itu akan musnah. Dan kadang-kadang yang tidak berpengetahuan, dia memikirkan hanya kalulut itu lari saja, tapi sebenarnya ada sebab-sebab ya, dan itu sebabnya pada kali ini perkongsian ini sangat berguna, ini saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan. Oke. Ciri-ciri kalulut yang diserang oleh kalulut pada mulanya, kita harus melihat dia punya corong ya. Kita akan lihat corong dia muram sudah, dan ini ada masalah dalaman, terutama sekali di bagian topping ya. Kalau di bagian dia punya hive itu belum ada masalah, tetapi kalau sudah kulat di dalam topping ini, dia akan meribak sampai di hive ini ya. Dan ketika ini dia punya ratu masih aktif ini, tidak masih ada, cuma pekerja tidak berapa aktif sudah untuk membuat kantung madu di atas. Dan mereka cenderung kalau ada ruang di dalam hive ini, mereka simpan madu di dalam. Nah, itu petanda awal ya. Dan kita akan melihat di bagian topping ya, supaya kawan-kawan mengetahui ya, dan senang kita mengenal pasti ciri-ciri kalulut yang telah diserang oleh kulat ya. Yang mula-mula kita akan lihat di bagian corong ya. Corong dia agak muram sudah ini. Kita akan lihat, saya bawa kawan-kawan untuk melihat di bagian dalam ya.
Sepatutnya ini kita beli tuai sudah, karena dari bulan 4 lagi ya penuaian dia, dan agak lemah sedikit ini kelulut ini, karena itulah situasi atau keadaan dia yang dia punya topping ini senang kena sarang kulat. Dan ini saya akan pastikan mau diganti ini topping. Dan sebenarnya ini topping adalah bekas pernah kena sarang kulat, tapi saya kasih bersih dan saya pakai untuk topping ini, hive yang ini ya. Dan nampaknya teori kawan-kawan yang saya pernah dengar bahwa topping yang pernah kena sarang kulat tidak boleh dipakai lagi walaupun kita kasih bersih. Jadi terbukti pada hari ini saya sudah melihat bahwa kulat tidak akan berhenti apabila dia sudah melekat, walaupun kita bakar macam mana pun. Jadi lebih baik kita tukar saja. Kita akan melihat di bagian topping ya, dan untuk mengenali ciri-ciri topping kelulut kita yang diserang kulat adalah, pertama kita akan buka. Nah, ini bagian topping kelulut akan kasih pagar ya begini. Dia tidak buat lagi apa-apa di dalam yang kena sarang kulat ini. Ini kulat ini, sarang kulat. Nah, jadi dia pagar, kasih melekat di plastik segini sampai di sini saja area dia. Dan kita akan lihat di sebelah di sini. Nah, ini dia masih mau buat tapi kelulut itu akan buat kantung madu atau bipolen dia terlalu tebal, dia punya propolis. Kalau kita lihat dia punya propolis akan menebal, karena sebelum ini nipis nih, sebab kelulut ini adalah jenis Itama super. Biasanya kalau Itama super ini dia punya kantung madu besar, memang besar lah kantung dia. Tengok, besar daripada jari telunjuk saya. Ini yang dia buat. Dan kalau kita lihat di sini tebal nih dia punya propolis. Apabila dia menebal, nah itulah tanda-tanda dia ya, bahwa topping ini sudah disarang kulat dan dia punya propolis pun mengeras sudah. Nah, jadi ini perlu diganti cepat ya. Ya, marah sudah dia gigit saya punya tangan. Jadi di bagian sini dia mulai pagar. Yang di sini dia tidak mau pakai sudah. Nah, dia tidak mau pakai sudah. Ini pun keras sudah propolis dia. Nah, selalunya kalau dia masih pakai ini lembut lagi nih. Lembut ini propolis disiring ini. Oke kawan-kawan, jadi cara dia kita akan tukar topping sejak dia punya penyelesaian sebelum ini kulat masuk di dalam nih. Setekat ini saya tengok ya, saya tengok tembus sudah ini, ada sudah sedikit yang masuk di sini, walaupun dia sudah pagar tembus juga. Nah, ada sudah putih-putih di sana. Ini berarti ini kelulut tidak berapa aktif, sudah dia naik di atas ini. Jadi perlu mau tukar awal ya. Oke kawan-kawan, ini saja yang saya dapat kongsikan kepada kawan-kawan mengenai dengan topping kelulut yang telah disarang oleh jamur ya, jamur atau kulat ya. Dan
yaitu sarangan awal ini sarangan awal. Kalau sudah teruk sudah baru kawan-kawan biasanya nampak gitu. Tapi sarangan awal, asal kita melihat corong dia muram seperti ini, daripada kuning-kuningan terus dia mau macam hitam-hitam, sudah hati-hati sudah ini. Kita mesti mau tengok di bagian dalam sudah. Jadi seperti inilah. Oke kawan-kawan, ini sangat berguna, ini info sangat berguna. Jadi saya ingin kongsikan kepada penternak-penternak pemula lah khususnya, dan kepada teman-teman yang ingin menternak, yang berminat menternak kalulut. Ini perlu kita tahu terlebih awal ya, supaya apabila kita sudah ada ternakan, kita dapat mengatasi segala masalah kita punya kalulut ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton ya, dan harap kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Seminji Family, sudi-sudi lah ya, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa like dan komen ya. Komen itu sangat berarti bagi saya, karena itulah yang akan memberitahu saya bahwa perkongsian yang telah saya kongsikan itu sama ada dia baik atau tidak, dan kalau tidak baik senang saya perbaiki di masa-masa yang akan datang ya. Dan jangan juga lupa ya tombol lonceng dinyalakan supaya Anda yang senantiasa mengunjungi channel saya senantiasa mendapat pemberitahuan apabila ada video baru yang saya akan kongsikan, yang saya akan uploadkan di channel yang akan datang ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di lain video ya. Bye.